Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pembahasan seputar ilmu-ilmu teologi. Kali ini kita akan berbicara tentang jenis persembahan kurban bakaran yang dilakukan dalam tradisi perjanjian lama. Yang pertama kita akan membahas tentang kurban bakaran yang berdasar pada pemberian untuk penyembahan dan pendamaian. Caranya, persembahan ternak dari lembu sapi, kambing domba, burung tekukur, atau dari anak burung merpati. Lembu jantan yang tidak bercela membawanya ke pintu kemah pertemuan, lalu meletakkan tangannya ke atas korban bakaran, menyembelih di hadapan Tuhan. Lalu anak-anak Harun, yaitu imam, mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian tertentu. Di sini anak-anak imam Harun harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api. Mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang menyala. Isi perut dan betisnya harus dibasuh dan seluruhnya harus dibakar oleh imam. Kemudian yang kedua, korban bakaran berjenis kambing domba dengan cara seekor jantan yang tidak bercela menyembelih pada sisi mezbah sebelah utara. Imam menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya, kemudian memotong korban menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diatur oleh imam di atas kayu yang menyala di atas mezbah. Yang ketiga, jenis korban bakaran burung, yaitu burung tekukur atau anak burung merpati. Imam membawanya ke mezbah lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus disisihkan sebelah timur ke tempat abu, mencabik burung pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam membakarnya di atas mezbah. Di korban bakaran ini, waktu pemberiannya yaitu tiap pagi, korban bakaran harus ditinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malam sampai pagi. Tujuan daripada pemberian ini adalah untuk pendamaian karena dosa yang umum dan untuk menunjukkan pengabdian. Kemudian kita akan membahas tentang jenis korban yang kedua, yaitu kurban sajian yang didasarkan pada pemberian untuk menghormati Allah dan memohon agar Allah berkenan. Dan wujud atau cara pemberiannya, yang pertama dari tepung yang terbaik, menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Kemudian kurban itu dibawa ke hadapan imam. Kemudian imam mengambil segenggam lalu membakarnya di atas mezbah. Korban sajian selebihnya adalah untuk imam, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian untuk Tuhan. Yang kedua dari korban sajian ini adalah roti bundar yang tidak beragi, dengan cara diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Jika sajian dari yang dipanggang harus dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban bagian ingat-ingatannya lalu membakarnya di atas mezbah. Korban sajian jangan diolah beragi. Persembahan dari hasil pertama boleh dipersembahkan, tetapi jangan dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Tiap-tiap korban sajian harus dibubuhi garam. Jika kurban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, itu haruslah hasil gandum yang dipanggang di atas api. Emping gandum harus dibubuhi minyak dan menaruh kemenyan di atasnya. Kemudian imam harus membakarnya sebagai ingat-ingatannya. Waktu pemberiannya dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi, dan tujuan daripada pemberiannya adalah bahwa Tuhan berkenan atas mereka. Jenis kurban yang ketiga yaitu jenis kurban keselamatan, dan dasar pemberiannya yaitu untuk mengucap syukur. Cara untuk pemberiannya, yang pertama wujud daripada berupa lembu jantan atau betina yang tidak bercela, lalu meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu, kemudian menyembelihnya di hadapan pintu kemah pertemuan. Lalu imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya, mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perutnya. Buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Kemudian imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api. Yang kedua jenis korban keselamatan ini adalah dari domba.
yaitu domba jantan atau betina yang tidak bercela, dengan cara meletakkan tangannya ke atas kepala persembahan dan menyembelih di depan kemah pertemuan. Lalu imam menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Segenap ekornya yang berlemak harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut. Kedua buah pinggang dan lemak yang melekat pada pinggang dan umbai hati harus dipisahkan beserta buah pinggang. Imam membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian. Yang ketiga, kambing, yaitu kambing jantan atau betina tanpa catat. Dengan cara ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut itu sebagai persembahannya. Kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, imam harus membakar semua itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Waktu pemberiannya yaitu mempersembahkannya pada waktu memberi syukur. Tujuan daripada pemberian ini adalah persembahan ini adalah yaitu untuk pengucapan syukur atas berkat yang diterimanya, atau bisa juga pemenuhan sebuah najar dan dari hati yang bersukacita. Kemudian yang keempat, kita akan diperkenalkan dengan kurban penghapusan dosa. Dasar daripada pemberian ini adalah penebusan dosa khusus yang tidak disengaja. Wujud atau cara pemberian kurban ini adalah yang pertama, jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya juga turut bersalah, maka haruslah ia mempersembahkan lembu jantan. Yang kedua, jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, jemaat itu akan mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda. Yang ketiga, jikalau yang berbuat dosa itu adalah seorang pemuka, maka ia harus membawa seekor kambing jantan yang tidak bercela. Kemudian, jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja seorang rakyat jelata, maka ia harus membawa seekor kambing betina yang tidak bercela. Yang kemudian, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki atau bila seseorang kena kepadanya sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar atau najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga ia harus mempersembahkan dari domba atau kambing. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka haruslah ia mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor menjadi korban penghapusan dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka ia harus membawa 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapusan dosa. Caranya, membawa persembahan itu ke pintu kemah pertemuan, kemudian meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi mengambil sebagian dari darah lembu itu, kemudian membawanya ke dalam kemah pertemuan, mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu. Waktu daripada pemberian ini, persembahan ini adalah setiap orang yang berbuat dosa atau kesalahan. Kemudian tujuan daripada pemberian persembahan ini adalah untuk menebus dosa khusus yang tidak disengaja. Jenis korban yang kelima adalah kurban penghapusan salah. Dasar pemberiannya adalah seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Wujud atau cara pemberiannya, seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebusan salah.
Wujudnya atau cara pemberiannya apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa, haruslah dibayar gantinya dengan memenuhi 1/5. Lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebusan salah itu. Maka ia harus membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dan dari kambing domba yang sudah dinilai. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia kepada Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila dia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dan perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang dirampasnya atau yang diperasnya. Dia harus membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Dia juga harus menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebusan salahnya. Dari kelima jenis korban persembahan itu, maka kita menarik kesimpulan. Yang pertama, imam menjadi perantara antara orang yang mempersembahkan korban dengan Allah. Kemudian hewan yang dipersembahkan, baik itu kambing, domba, lembu, adalah yang tidak najis. Apabila korban persembahan dalam bentuk tepung, harus tidak beragi. Kemudian kita dapat menyimpulkan juga bahwa dengan membawa persembahan ke pintu kemah pertemuan dengan cara meletakkan tangannya ke atas kepala hewan korban dan menyembelih di hadapan Tuhan. Dari kelima jenis kurban itu juga, imam harus menyiramkan darah korban hewan pada mezbah sekelilingnya. Jadi demikian yang bisa kita bahas tentang jenis korban persembahan yang dipersembahkan dalam tradisi perjanjian lama. Terima kasih.